Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nasirul Haq, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 5 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2528660. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran informatika dengan materi sistem komputer untuk kelas 10 di SMKS Bina Sejahtera 2 Kota Bogor. Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, boleh dicek kerapihan bajunya, kemudian kerapihan di sekitar kalian, mungkin ada sampah. Aman ya? Udah bersih? Udah rapi bajunya? Oke, sudah. Oke, untuk sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Ya, boleh dipimpin oleh Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita presensi dulu ya. Kita cek kehadiran temannya. Hari ini yang tidak hadir temannya siapa? Ada 2 orang. Siapa? Rian, Deva, dan Saiful. Oh iya, berarti ada 3 ya. Oke, ya. Kenapa? Deva kenapa? Kenapa nggak masuk? Sakit? Oke, sakit. Kalau Rian? Sama, sakit juga. Oke. Satu lagi tadi siapa? Saiful. Kenapa Saiful? Sakit juga. Oke, berarti ada 3 temennya yang tidak hadir hari ini ya. Oke, kita sebelum memulai pembelajaran, ya, semuanya sudah siap belajar belum? Sudah? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya coba kita melakukan peregangan ringan. Ya, gimana caranya? Dengan cara kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan lewat mulut pelan-pelan. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, udah santai, relax. Oke, udah siap menerima pembelajaran hari ini? Oke, siap. Ya. Oke, di sini Ibu akan menampilkan dulu ya remote-nya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ya.
Cukup? Ya. Ya baik, tadi kita kan sudah intermezzo atau perkenalan. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer ya dari sebuah sistem komputer. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian pernah nggak penasaran sama apa sih yang ada di dalam HP kalian? Pernah? Atau mungkin gimana penasaran dengan cara kerja, kok HP ini bisa tiba-tiba lemot ya? Atau mungkin wifi-nya itu nggak bisa nyambung ke handphonenya, pernah penasaran? Pernah? Oke. Kita bahas satu-satu. Di sini ada QR code yang bisa kalian scan ya. Kemudian kalian bisa menjawab, ada satu pertanyaan yang bisa kalian jawab dengan 3 kata. Boleh di-scan? Pertanyaannya apa? Oke, boleh dijawab. Di situ bisa kamu jawab dengan ada 3 kolom ya. Bisa kamu jawab per kolomnya atau mau 2 juga kayaknya bisa. Ya, silakan. Oh, mati ya. Oke. Ya. Sekarang kita masuk lagi ke materinya. Ya. Hari ini kalian akan belajar yang namanya perangkat komputer, khususnya di perangkat kerasnya ya, agar kalian ini bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian bisa nanti akan menjelaskan apa itu yang namanya sistem komputer. Kemudian bisa menjelaskan fungsinya dari masing-masing perangkat komputer. Ya, kemudian sudah kamu paham, kamu juga bisa mengidentifikasi ya perangkat komputer yang khususnya perangkat keras. Kemudian bisa menjelaskan fungsi dari yang namanya CPU sebagai otak komputer. Ya, itu pembelajaran hari ini. Ya, ada 4 tujuan yang harus kalian capai. Oke, sampai sini siap? Siap. Oke. Nah, sekarang kalian sudah dibagi kelompok ya. Ada sekitar berapa? 4 orang dalam satu kelompok. Oke. Ibu akan bagikan LKPD atau yang biasa disebut dengan lembar kerja peserta didik ya, yang harus kalian kerjakan bersama-sama. Oke. Lembar kerja ini terdiri dari 2 aktivitas atau 2 kegiatan ya. Ada kalian harus mencari sebuah nama perangkatnya, kemudian fungsinya. Nanti sudah kalian isi, baru kalian cek atau kalian bandingkan, sandingkan benar atau tidak ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang keduanya juga nanti di sini ada aktivitas kedua ya.
Oke, per kelompok berarti nanti tinggal ditulis nama anggotanya saja sama kelompok berapa. Baik, boleh yang membelakangi hadap ke layar dulu. Ada satu video yang bisa kalian tonton biar kalian tahu dulu nih mana perangkat-perangkat komputer ya, atau komponen-komponen komputer bagian-bagiannya ya. Sebelum ada di sini, tonton dulu video kali ini sampai selesai biar kalian tahu fungsi dari masing-masing komponen dalam sebuah isi. Di video kali ini kita akan membahas fungsi dari masing-masing komponen dalam sebuah rakitan isi. Umumnya sebuah rakitan isi terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Mau tahu fungsi dari komponen isi itu apa aja? Langsung saja kita bahas. Pertama kita mulai dari otaknya sebuah komputer, yaitu prosesor atau biasanya disebut CPU atau central unit. Nah, si prosesor ini bisa diibaratkan sebagai otak kalau di bagian tubuh manusia dan tugasnya untuk prosesor itu dan menjalankan berbagai perintah. Kalau perintah semua proses di komputer dilakukan dieksekusi oleh prosesor. Jadi, semakin buat prosesor yang kalian miliki, semakin cepat dan semakin sisi komputer kalian dalam yang tugas yang diberikan seperti ini, penting para meditasi sekalipun dalam suatu biasanya terdapat dan nah semakin banyak konten dalam prosesor, semakin banyak juga tugas yang bisa dilakukan oleh tersebut dalam waktu yang bersamaan. Saat kalian membuka banyak aplikasi sekaligus seperti Microsoft YouTube sampai menjadi tugas dan lainnya, maka dari prosesor yang banyak bakalan bisa membantu kalian saat menjalankan aktivitas hari. Keuntungan atau biasanya orang lain sering menyebutnya bahwa tidak sempat mudah dan teknologi yang benar. Tiba fungsi untuk menampung dan mengumpulkan sebuah komponen lain di dalam komputer. Dan ini bisa dibilang sebagai tulang punggung dari sebuah komputer. Kita pernah komponen seperti CPU, RAM, perangkat dan lainnya dapat proses terhubung bersama lain. Karena kalau ada persoalan di mana komponen tadi. Nah, dengan adanya beberapa ini jadi komponen tadi bisa terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi lakukan yang sesuai dengan kesesuaian yang kalian pilih. Sebelum kalian memilih komponen, jangan lupa perhatikan fitur lainnya yang kalian butuhkan, seperti super working atau versi lainnya. Lebih paham ya pada kalian. Ya, semakin tinggi sebuah barang yang kalian pilih, semakin berlipat fitur yang akan kalian dapatkan. Selanjutnya, program aksesori. Tapi ini berperan penting untuk kecepatan dan kelancaran sistem dalam sebuah perangkat PC. Tapi ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang sebagai proses prosesor. Kalau digerakkan langsung ke sebuah media tempat melakukan kita. Semakin luas media tersebut, semakin banyak kegiatannya kalian kerjakan dalam media tersebut. Nah, sebenarnya apa? Semakin baru dan bisa kalian jalankan sekali tanpa bikin si kalian jadi. Kalau komunitas ide juga punya konser atau bekerja dengan aplikasi kalian pasti membutuhkan dana yang besar. Kalau kalian ingin bermain game objektif, minimal kalian harus memiliki cara paling terbaik dan standar. Nah, isi zaman sekarang membutuhkan 16 GB untuk gaming dan juga yang performanya tetap dan semua. Semakin ramai kalian biar semakin nyaman kalian berperan motivasi dan bermain dengan paham. Nah, kalau kalian suka bermain game dengan tinggi, ya ini dengan resolusi besar, gambaran tinggi dengan komponen tinggi, yang namanya tidak akan dilakukan. Tapi kalian tidak akan tugasnya untuk apa? Jadi akan visual grafik itu sampai tahun 20 untuk memproses gambar dan video ditampilkan ke layar monitor. Ya, kegiatan ini juga penting untuk perubahan game karena dengan bagian komputer bisa tinggal kalian menjadikan yang juga bisa mengolah gambar yang dengan resolusi tinggi saat main game. Tentunya kegiatan juga bisa menghasilkan FPS yang tinggi saat main game. Untuk kalian juga kalian bekerja di bidang sains dan
itu dia orang kalau memilih sebagai alat yang tepat, proses ini bisa menjadi lebih cepat dan menghemat waktu yang sering. Ini adalah sore atau tempat di mana data. Nah, juga terdapat ada dua komponen ini untuk digunakan untuk menyimpan data, yaitu hard disk, storage, dan solid state drive atau yang sering disebut sebagai SSD. Kedua ini juga mempunyai fungsi yang sama, untuk menyimpan data dan menyimpan varian. Kalian lakukan swasta dan harga dari kedua komponen tersebut, disk dan bunyi masih lebih besar dan harga yang lebih dibandingkan dengan SSD. Tapi Ibu kasih waktu kalian 2 menit, catat apa yang kalian dengar, ya. Komponennya berikut dengan fungsinya. Boleh catat di bukunya masing-masing. Ya, buat jadi bahan kalian nanti meriset. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit. Ya. Dicatat di bukunya. Tadi menyimak bagian apa? Terus fungsinya sebagai apa? Apapun yang kalian dengar, ya. Sekarang kita akan memainkan permainan, ya, yang bernama memory games atau permainan untuk mengingat. Nah, di dalam permainan ini ada 2 fase atau ada 2 cara, ya. Yang pertama kalian mengingat, kemudian yang keduanya ada pembuktiannya. Oke? Gimana caranya? Setiap kelompok di sini Ibu sudah menempelkan ada 2 kertas, ya. Yang satu ini nama komponen beserta bagian komponennya. Kemudian di sebelah sini ada fungsinya, ya. Jadi nanti setiap kelompok, setiap perwakilan satu orang ke depan. Ibu kasih waktu Sekitar 10 detik untuk kalian mengisi LKPD yang ada di kelompok, ya. Nanti kalian bisa bertukar dengan temannya, yang satu ke depan, kemudian yang satu lagi menulis, begitupun seterusnya selama pengisian LKPD. Nah, nanti kalian di sini bisa lihat komponen mana dan fungsinya juga yang mana yang bisa kalian sesuaikan dengan LKPD yang ada di kelompok, ya. Nah, kamu ini nanti bisa ya mejanya digeser dulu biar bisa keluar. Oke? Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, tidak ada. Oke, baik. Sekarang nanti kalian jangan lupa ditulis. Nah, kemudian dilihat, diingat apa saja yang ada di depan, ya, dari kategorinya, ke komponennya, kemudian juga fungsinya. Oke, sekarang bisa kamu ke depan, dimulai. Ya, sekarang gantian temannya satu lagi. Nah, kamu yang di situ udah? Oke, ke depan. Kamu udah ke depan juga.
Di bawah bagian kompor itu ada yang di dalam kurungnya. Coba balik lagi lihat. Ini lihat kalau ada kalau misalnya ini bisa jadi cewek itu juga garis lagi. Ada di bawahnya.
tulisnya. Z tulis ya, terus cari go. Ini udah ada. Nah, ini masuk. Nanti kamu tinggal masukin kode ini. Masuk dengan kode masuk. Nah, ini coding ya. Masukin kodenya, nomornya. Berarti ya, 1026. Udah? Bisa ya? Yang lain udah di-scan kan? Udah ya? Oke. Tetap terus kalian gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, simpulannya kita sudah belajar tentang sistem komputer ya, baik dari perangkat kerasnya. Ada 3 komponen utama dari sistem komputer ataupun perangkatnya ya. Yang pertama itu ada input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Ya baik, sekarang silakan kalian rapihkan semua alat tulisnya, buku tulisnya. Sebelum kita mulai menutup pembelajaran hari ini, silakan dirapikan dulu.